Kenapa cek kenapa? Baik, itu izin sharing ya Bapak Ibu. PKM, Pajajaran Karya Mandiri. Kenapa cek kenapa? Baik, itu izin sharing ya Bapak Ibu. PKM, Pajajaran Karya Mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat sore Sobat PKM sekalian. Selamat datang dalam webinar PKM Institute yang berkolaborasi dengan SAR Tax and Management Consultant, juga dengan Tax Center Unpad dengan tajuk Ngajak Ngobrol Asik Pajak Ramadan Series Volume 1, yaitu penyusunan SPT PPh orang pribadi untuk notaris dan pengacara. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, Sobat PKM, saya Andri Arif,
akan memandu jalannya pada webinar pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia yang taat pajak tentu wajib untuk melaporkan pajaknya atau patuh terhadap peraturan perpajakannya. Nah, juga seperti mana kita ketahui bahwasanya mendekati 31 Maret ini adalah deadline terakhir untuk pengisian SPT PPh orang pribadi. Nah, bagaimana nih Sobat PKM sekalian? Apakah sudah ada gambaran atau sudah mengisi atau masih bingung nih dalam mengisi SPT? Nah, itu cocok bagi kita untuk mengikuti webinar kali ini, yaitu penyusunan SPT PPh orang pribadi untuk notaris dan pengacara. Nah, Nah, Sobat PKM sekalian, di sini sekarang sudah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kang Agus dengan gelar akademisnya Agus Puji Priyono, SE, SH, AK, MAK, MH, MAP, dan CA, CPA. Nah, ini sangat panjang luar biasa ya Bapak Ibu ya, gelarnya sangat banyak sekali. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, bagaimana kabarnya Kang Agus? Selamat sore. Sore, Kang Andri. Siap. Sehat Bagaimana kabarnya semuanya Pak? ya. Siap-siap untuk menunaikan kewajiban dari Kang Andri lah pokoknya. Lanjut Iya. aja Kang Andri. Siap. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini, Pak Agus ini eh, partner daripada Sartex and Management Consultant yang juga sudah malang melintang begitu di dunia perpajakan sudah 23 tahun, mulai sebagai penyuluh sampai dengan terakhir di Kanwil dan juga sebagai akademisi di berbagai kampus dan juga di lembaga riset dan lembaga pelatihan. Nah, Kang Agus ini akan membagikan mungkin pengalamannya dan juga ilmunya yang berkaitan dengan penyusunan SPT PPh orang pribadi. Nah, sehubungan dengan tersebut, ini kita nanti akan membagi sesinya terhadap dua bagian besar. Pertama, mungkin akan ada pemaparan terlebih dahulu sebagai pembuka dan pendahuluan yang akan disampaikan oleh Kang Agus. Dan selanjutnya mungkin kita membuka tentunya ruang diskusi Q&A bagi Bapak Ibu. Ini para notaris, para pengacara yang mungkin masih kebingungan atau yang mungkin masih membutuhkan arahan dalam pengisian SPT bisa kita berdiskusi seperti itu. Nah, Kang Agus mungkin sebagai pembuka ya. Pertanyaan saya yang pertama Pak, Kang Agus ya. Pengisian SPT ini tahun 2025 ya. Ini menggunakan DJP online atau menggunakan Cortex Pak? Ya, ini kan masih tahun pajak 2024 Kang Andri ya, tahun pajaknya ya. Cuman kita laporkan di akhir Maret lah, biasanya begitu di 2025. Ini masih menggunakan DJP online Kang Andri, masih pakai yang lama. Jadi tidak perlu repot-repot dengan Cortex lah Kang Andri Nah, gitu ya. Nah, siap. Itu sudah jadi suatu angin lega, Pak. Jadi bagi teman-teman wajib pajak, berarti masih pakai DJP online, clear ya, Pak ya. Nah, sehingga Oke, mungkin Cortex di tahun depan. Nah, mungkin selanjutnya itu sebagai pembuka, selanjutnya mungkin bisa dipaparkan, Pak, mengenai boleh. profesi notaris dan pengacara ya. Apakah itu masuk dalam pekerjaan bebas, ataukah seperti apa? Juga mungkin bagaimana sih kalau misalkan notaris itu dia punya karyawan. Nah, apakah dia perpajakannya seperti apa? Mungkin bisa dipaparkan oleh Kang Agus. Nanti saya membuka juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan fitur ASN-nya. Mungkin itu Pak, silakan waktu dan layar kita silakan. Terima kasih Kang Andri. Izin untuk ngetes apakah sudah muncul bahan presentasi saya Kang Andri. Sudah Pak. Suara juga clear ya. Clear Pak. Ya, maklum puasa menjelang mau buka ya kan. Jadi banyak yang terdistrak gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Untuk kesempatan kurang lebih 1 jam ke depan, atau mungkin 45 menit gitu ya, saya izin untuk menyampaikan hasil
riset mini, Kang Andri ya. Jadi ini tidak hanya sekedar paparan Bapak Ibu, tetapi beberapa riset yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa saja yang nanti harus Bapak Ibu hindari saat pengisian SPT tahun pajak 2024. Saya perluas bahasanya Kang Andri, ruang lingkupnya yaitu profesi di bidang hukum, gitu ya. Kan bisa banyak nanti ya, bisa notaris, bisa pengacara dan seterusnya. Oke, itu saja opening dari saya. Saya langsung masuk saja ke tema kita karena waktu terbatas. Dan terima kasih kepada rekan-rekan dari PKM, Tech Center Unpad, kemudian Sartek sendiri yang menginisiasi acara hari ini. Oke ya, tadi ini sudah disampaikan Kang Andri. Bapak Ibu, menariknya terkait dengan profesi hukum, gitu ya. Ini memang bisa kita lihat beberapa sumber-sumber kegiatan aktivitasnya. Pertama adalah berpraktek secara hukum, ya. Apakah itu kita menjadi advokat, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan, kemudian sebagai notaris, ya, yang membuat akte otentik, hakim, jaksa, polisi, tentunya tidak masuk yang kita bahas pada sore hari ini. Saya izin mencoret-coret ya Bapak Ibu ya, di layar monitor Bapak Ibu sekalian ya. Ini tidak termasuk. Nah, kemudian bisa saja Bapak Ibu di sini ada, Pak Agus, saya juga profesi hukumnya juga sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai peneliti. Jadi ini cukup banyak Bapak Ibu beberapa nanti sumber-sumber penghasilan yang Bapak Ibu harus amati gitu ya. Lalu Bapak Ibu sebagai pegawai di staf pemerintahan misalkan begitu. Atau Pak Agus, saya profesi hukumnya tidak di advokat, tapi bisa legal officer, konsultan hukum, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, cukup banyak. Saya kemarin pernah ikut juga sebagai mediator, Kang Andri, gitu ya. Itu juga salah satu profesi hukum lainnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, menariknya lagi adalah beberapa praktek yang Ibu lakukan itu tidak boleh Bapak Ibu punya jabatan sebagai pegawai tetap atau struktural, misalkan PNS, begitu ya, seperti advokat, ini tidak boleh Bapak Ibu statusnya sebagai PNS, notaris juga sama, gitu ya. Ini murni Bapak Ibu harus praktek secara profesional. Ini yang membedakan nanti dengan yang besok Kang Andri, waktu kita bicara terkait dengan profesi di bidang medis. Karena dokter bisa saja PNS, gitu ya. Kalau ini secara mayoritas hampir tidak, gitu ya. Pak Agus, apalagi yang membedakan? Bapak Ibu mohon izin yang hadir pada hari ini, notaris ini biasanya dihuni oleh kaum hawa, Kang Andri. Menarik ini ya, ibu-ibu semuanya mayoritas gitu ya. Sedangkan kalau advokat ada juga ibu-ibu, tetapi mungkin lebih banyak kaum Adam ya, Kang Andri ya. Artinya adalah bapak-bapak yang lebih menaungi profesi di bidang advokat. Nah, ini juga berbeda dengan nanti profesi di medis, itu bisa separuh-separuh dan sebagainya. Tetapi di sini bisa diberikan satu konsentrasi, oh notaris kebanyakan perempuan, advokat kebanyakan pria. Kenapa Pak Agus membedakan antara pria dan tadi ibu-ibu ada di notaris? Nanti ada konsekuensinya Bapak Ibu sekalian. Karena kita bicara terkait dengan subjek pajak. Nah, subjek pajak itu ada yang statusnya sebagai suami, ada juga yang nanti sebagai istri. Oke, itu saya spill dulu ya Bapak Ibu sekalian ya, kenapa itu penting ya. Saya lanjut, buat Bapak Ibu yang hadir di sini notaris, hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena notaris itu kan dia bisa satu-satunya profesi Kang Andri yang seperti pejabat publik karena menggunakan logo Garuda Kang Andri, gitu, mewakili negara, luar biasa. Nah, notaris ini sama PPAT ada dua aktivitas yang berbeda. Kalau Bapak Ibu sebagai notaris ya Bapak Ibu ini membuat akte, ini ada pelaporan secara berkala. Dan ini biasanya Bapak Ibu nanti akan ada rekapitulasi pelaporannya dan disitulah menjadi trigger berapa komisi atau jasa yang Bapak Ibu peroleh. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau ada rekan-rekan dari kantor pajak menanyakan tentang laporan akta gitu ya kepada majelis pengawas daerah, itu arahnya mau ke sana. Berapa sih bikin akte sekali, akte itu berapa juta gitu. Nah, terkait dengan Bapak Ibu yang statusnya sebagai
PPAT, Punya SAR, Pak. gitu ya. Ini Bapak Ibu punya juga kewajiban pelaporan. Pelaporannya bahkan ini Bapak Ibu lakukan ke Kanwil pajak di mana Bapak Ibu berada. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Hati-hati Bapak Ibu akan dihitung oleh teman-teman di kantor pajak berapa banyak Bapak Ibu sudah melakukan pembuatan akte jual beli gitu ya, pengalihan tanah bangunan. Nah, itu juga akan di-trace dari situ ya Bapak Ibu sekalian kenapa mereka meminta. Kalau untuk tenaga medis misalkan seperti dokter, nah itu dari jumlah pasien tentunya kan yang akan dihitung. Kalau Bapak Ibu kan dari pembuatan surat dokumen untuk seperti notaris gitu ya. Kalau untuk yang tadi advokat, tentunya berapa banyak kontrak yang Bapak Ibu berikan kepada klien Bapak Ibu sekalian. Itu sementara Bapak Ibu untuk pengantar, kewajibannya adalah Bapak Ibu pasti sudah mendaftar punya NPWP. Sekarang tugas Bapak Ibu sebelum melapor harus menghitung. Menghitung itu gampang, Kang Andri, Bapak Ibu sekalian. Yang susah itu yang di sini Bapak Ibu. Karena terkait dengan cuan Bapak Ibu ya, duitnya berapa yang Bapak Ibu akan keluarkan. Lapor, tinggal lapor saja, karena udah dibayar harusnya udah dilapor. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pak Agus, dari sekian pengalaman Pak Agus selama menaungi atau tadi mendampingi klien dan lain sebagainya, untuk orang pribadi, apa sih yang paling dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan cuma satu Bapak Ibu. Apa itu? Tarif progresif. Ini sangat dikhawatirkan Bapak Ibu oleh para pelaku usaha atau Bapak Ibu sebagai profesi. Kenapa sih Pak Gus? Tarif progresif itu menakutkan buat kami, terutama yang sumber penghasilannya menengah lah ibaratnya begitu, atau menengah ke atas. Karena semakin besar Bapak Ibu memperoleh penghasilan, maka pajaknya semakin besar. Tolong di-note dulu Bapak Ibu ya. Semakin tinggi penghasilannya, pajaknya semakin besar. Tapi nanti akan jadi pertanyaan, penghasilan siapa Pak Agus? Apakah keluarga ataukah individu buat yang sudah berkeluarga? Nah, ini akan menjadi tantangan buat Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu 0 sampai 60 juta penghasilan Bapak Ibu nanti kena pajak, itu dikenakan tarif 5%. Di atas 60 hingga 250 juta kena 15%. Di atas 250 juta hingga 500 juta kena 25%. Kebayang nggak Bapak Ibu? Penghasilan Bapak Ibu seperempatnya itu disisihkan buat negara. Apabila Bapak Ibu penghasilan bersihnya kisaran ini, Bapak Ibu sekalian. Lebih lagi kalau Bapak Ibu di atas 500 juta hingga 5 miliar, itu sepertiganya Bapak Ibu, 30%. Di atas 5 miliar, 35%. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu harus maintain gitu ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu mungkin bisa terhindar dari tarif pajak paling tinggi dan apa saja yang harus dipersiapkan. Apa saja sih Pak Agus yang harus disiapkan? Bukti potong Bapak Ibu harus siapkan. Apabila Bapak Ibu punya pasangan hidup, misalkan istri statusnya karyawati, Bapak Ibu siapkan bukti potongnya karena statusnya adalah sebagai karyawati. Atau Bapak Ibu di sini ada yang sebagai dosen juga misalkan, dosen swasta, maksud saya seperti itu. Silakan siapkan bukti potongnya. Bapak Ibu yang punya investasi karena punya kekayaan yang sifatnya idle, itu juga ada bukti-bukti potong. Silakan Bapak Ibu siapkan. Yang menariknya kalau tidak ada bukti potongnya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada bukti potong, ini yang kita ragu. Apakah penghasilan ini objek pajak atau tidak? Ya, menarik ya Bapak Ibu ya. Yang tidak ada bukti potongnya. Tapi kalau ada bukti potongnya, kita tinggal filter. Apakah dia final, ataukah bukti potongnya tidak final? Nah, itu yang Bapak Ibu lebih mudah. Berikutnya, Bapak Ibu yang melaksanakan jasa profesi secara mandiri, berarti harus punya rekap bulanan omset setiap bulannya. Karena Bapak Ibu diminta untuk membuat pencatatan. Lalu daftar harta,
daftar hutang kewajiban, dan daftar keluarga. Itu siapkan saja Bapak Ibu poin-poin ini sebagai dokumen rutinitas sebetulnya. Tinggal nanti Bapak Ibu daftar harta, daftar hutang bisa merecall, ya, merecall dari data tahun lalu. Jadi tidak perlu menginput, tinggal ditambahkan mana yang hilang, mana yang bertambah asetnya. Oke, sekarang saya masuk ke critical point bahan diskusi kita, Bapak Ibu sekalian, Kang Andri. Tolong simak baik-baik Bapak Ibu ya. Mohon izin. Ini pertanyaan saya yang pertama yang perlu kita jawab Bapak Ibu sekalian. Pak Agus, penghasilan anggota keluarga siapa saja yang dilaporkan di dalam laporan pajak kepala keluarga? Kenapa saya menyebutkan seperti ini? Karena Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sudah berkeluarga, maka yang menjadi hal penting adalah siapa yang akan mempertanggungjawabkan pajak atas penghasilan dari anggota-anggota keluarga itu. Gitu ya. Yang normal, Bapak Ibu sekalian, suamilah sebagai kepala keluarga. Jadi, seyogyanya yang wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi bagi yang sudah berkeluarga itu cukup suami. Tidak perlu istri ikut lapor SPT tahunan orang pribadi. Menariknya dengan notaris tadi, Kang Andri, karena banyakkan ibu-ibu yang kemudian punya seolah-olah punya kewajiban terpisah dengan suami. Maka ibu-ibu tadi untuk yang para notaris itu biasanya punya NPWP sendiri, artinya dia minta terpisah. Apa konsekuensinya minta terpisah? Nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi buat bapak-bapak, kalimatnya buat bapak-bapak nih Kang Andri ya, bukan buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang tadi notaris yang hadir pada sore hari ini kan profesinya bukan karyawati, gitu ya. Nah, buat bapak-bapak yang advokat ataupun notaris, tapi kemudian punya istri statusnya karyawati, satu pemberi kerja, sudah ada bukti potongnya, dan dia tidak kerja di tempat bapak ibu sebagai profesi, kan ada juga Kang Andri ya, istrinya kerja di ya tempat advokatnya suami, misalkan gitu Kang Andri, gitu kan. Nah ini apabila bapak ibu punya istri dan statusnya seperti yang di box ini, maka sebetulnya diberikan dispensasi. Ini dianggap pajaknya final Bapak Ibu. Tuh, dianggapnya final. Dengan catatan tidak minta terpisah dengan suaminya lapor pajaknya. Nah, jadi ini salah satu yang Bapak Ibu harus jaga, Pak. Karena kalau minta terpisah, ada konsekuensi yang nanti akan saya sampaikan. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah, Pak Agus, bagaimana dengan anak yang belum dewasa? Anak belum dewasa, Bapak Ibu, kriterianya adalah usia di bawah 18 tahun, lalu belum menikah. Tapi apabila ada yang sudah melakukan pernikahan, Bapak Ibu sekalian, maka yang bersangkutan nanti bisa dianggap sebagai anak yang sudah dewasa. Tapi seharusnya itu tidak terjadi ya Bapak Ibu sekalian ya, karena ini di bawah 18 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, anak yang belum dewasa, lapor pajaknya gimana Pak Agus? Kebetulan saya punya anak jadi artis misalkan begitu. Maka yang melaporkan pengenaan pajaknya ada di kepala keluarga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang istri dikasih opsi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu penghasilan-penghasilan yang nanti akan diterima oleh anggota keluarga kita. Siapa saja yang terima. Berikutnya adalah bicara objek. Tadi kita bicara subjek. Objeknya, Bapak Ibu harus bisa memilah-milah. Mana penghasilan yang tidak kena pajak, mana yang dikenakan pajak tapi final. Nah, ini yang Bapak Ibu secara prinsip tidak akan dikenakan pajak lagi kalau masuk dua kriteria di sini. Tapi kalau penghasilannya objek pajak dan tidak final,
maka Bapak Ibu harus hitung dengan cara menjumlahkan penghasilan seluruhnya di akhir tahun. Wah, ini ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ya. Karena kalau tadi digabungkan seluruh penghasilannya, masuklah ke tarif progresif. Acap kali Bapak Ibu sulit memisahkan mana yang final, mana yang bukan objek. Itu sulit memisahkan kadang-kala Bapak Ibu sekalian. Nanti kita berikan contoh. Oke ya. Pak Agus, tadi Pak Agus menyebutkan bahwasanya keluarga itu kalau sudah punya penghasilan, baik suami, istri, anak, itu seharusnya cukup kepala keluarga yang bertanggung jawab. Betul. Karena keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, Bapak Ibu. Jadi, apapun yang nanti Bapak Ibu lakukan, contohnya, ada suami istri hidup berpisah. Mohon maaf Bapak Ibu, berarti kan cerai Bapak Ibu ya. Ini berarti hitung pajaknya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kan udah berpisah Pak. Tapi buat Bapak Ibu yang pisah harta atau minta terpisah, ini tidak menggugurkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Maksudnya apa Pak Agus? Bapak Ibu harus jumlahkan penghasilan suami plus istri Pak. Meskipun Bapak Ibu minta terpisah atau pisah harta. Kalau ini dijumlah, yang Bapak Ibu khawatirkan masuklah tarif progresif. Nah, ini yang nanti dikhawatirkan oleh ibu-ibu notaris. Karena minta terpisah. Pertanyaan saya, apakah penghitung pajaknya selama ini digabung nggak dengan suami dulu, Bu, Pak? Ini yang penting untuk nanti Bapak Ibu kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Pak Agus, selama ini saya nggak pernah ketahuan, Pak. Kalau lapor pajak saya sendiri nggak perlu digabung dulu hitung pajaknya. Iya, karena Bapak Ibu tidak pernah divalidasi kartu keluarganya. Tapi dengan kemarin Cortex, Bapak Ibu NIK divalidasi menjadi NPWP, Bapak Ibu kan mengisi daftar unit keluarga. Ya kan? Ada istri, nomor kartu keluarganya dimasukin, status hubungan keluarganya dimasukin, istri pekerjaannya apa. Belakang sudah terdeklar Bapak Ibu. Nah, kalau terdeklar dan ada istri yang minta terpisah, oleh sistem di Cortex itu akan bisa dijodohkan mana suami, mana istri. Tapi ketentuan 2024 itu masih belum bisa secara langsung Bapak Ibu. Karena di sistem kita pengisiannya masih belum bisa mendeteksi mana suami, mana istri. Yang 2024 ke belakang. Tapi ya nanti 2025 sudah nggak bisa harusnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini hati-hati Bapak Ibu, bisa saja otoritas pajak menarik 5 tahun ke belakang. Itu ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita diskusi kembali. Caranya gimana sih Pak Agus menghitung penghasilan suami istri yang minta terpisah sesuai regulasi yang benar? Cara ngitungnya begini Bapak Ibu. Contoh suami penghasilan 60, Bapak Ibu ya. Istrinya penghasilannya 40. Ini penghasilan kena pajaknya ya Bapak Ibu ya. Lalu totalnya 100. Maka pajaknya katakanlah biar mudah 10%, 10 Bapak Ibu. Dihitung dari total penghasilan. Nah ini akan diproporsionalkan Bapak Ibu sekalian. Suaminya 60, istrinya 40. Berarti suaminya yang 6, istrinya yang 4. Pertanyaannya, bagaimana kalau ini tarifnya progresif Bapak Ibu? Nah, ini. Padahal mungkin suami dan istri hitung pajaknya itu ini dari 5%, ini juga dari 5% Bapak Ibu. Ya kan? Kalau digabung, padahal harus sudah ada yang jumping. Sampai 15% misalkan, dan seterusnya. Seperti tarif yang tadi saya sudah sampaikan. Itu Bapak Ibu sekalian yang pisah harta juga sama. Tapi jangan menjadi solusi begini ya Bapak Ibu sekalian ya. Wah, Pak Agus sebelah kiri ini enak ini. Ngitung pajaknya sendiri-sendiri. Berarti saya harus itu berpisah ya. Kan nggak begitu Bapak Ibu ya.
Itu bukan solusi Bapak Ibu sekalian tentunya ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi penghasilannya siapa sudah terjawab. Sekarang penghasilan apa saja yang harus dilaporkan di SPT tahunan. Bapak Ibu, setelah tadi kita diskusi terkait siapa, berikutnya adalah Bapak Ibu sumber penghasilan cukup banyak profesi hukum. Ada yang masuk pekerjaan bebas. Ini yang selalu disasar oleh para wajib pajak Bapak Ibu. Kenapa Pak Agus ini menjadi target manajemen pajak buat para wajib pajak? Iya Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu masuk kategori pekerjaan bebas, ngitung pajaknya itu dihitung dari laba bersih. Laba bersih Bapak Ibu itu bisa dihitung dengan menggunakan norma. Norma itu adalah standar laba Bapak Ibu. Jadi pemerintah seolah-olah memberikan kepada Bapak Ibu ada biaya atau pengeluaran. Nah, ini yang selalu dicoba untuk diakses oleh para wajib pajak di dalam pelaporan SPT tahunan. Kenapa? Dapat diskon lah Bapak Ibu. Karena ngitungnya tidak dari uang yang diterima seluruhnya. Tapi didiskon, seolah-olah ada biaya. Ya, ini yang jadi selalu target buat para pelaku usaha, kemudian juga profesi, agar supaya dapat diskon ini. Contoh Bapak Ibu. Pak Agus, saya ini di-hire oleh sebuah perusahaan, ada dua pilihan. Satu, sebagai konsultan hukum yang dibayar per datang, misalkan begitu Bapak Ibu sekalian, atau saya dibayar bulanan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibayar bulanan, maka Bapak Ibu masuk kategori pekerjaan. Penghasilannya dianggap sebagai pegawai tetap, meskipun itu kontraktual, hanya 6 bulan, hanya 3 bulan. Ruginya apa Pak Agus? Ruginya di sini Bapak Ibu hanya dapat pengurang PTKP paling. Kalau ditambah ada biaya jabatan cuma 6 juta maksimal. Kalau ada iuran pensiun, dikurangi iuran pensiun, ini berapa sih Bu pengurangnya Pak? Kecil. Gitu. Ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian, ada juga yang dari usaha. Ya kan sekarang bisnis mudah ya Kang Andri ya. Bisa bisnis online gitu ya. Bapak Ibu sembari sebagai profesi, kemudian juga menjalankan non profesi sebagai pengusaha bisnis online. Pak Agus, kalau saya sebagai konten kreator masuk kemana? Oh, masuknya ke sini Bapak Ibu. Seperti pekerjaan bebas Bapak Ibu ya. Nanti bisa juga dapat norma Bapak Ibu. Kalau yang di sini biasanya adalah home industry gitu ya. Bapak Ibu jual barang gitu ya. Artinya adalah Bapak Ibu punya peluang jadi UMKM lah. Ya, biar gampang. Mendapat peluang UMKM. UMKM kan pajaknya kecil Bapak Ibu ya. Cuma 0,5% dari omset. Nah, ini kita harus pilah-pilah Bapak Ibu sumber penghasilannya. Manakala Bapak Ibu salah menempatkan objek pajaknya, maka nanti ngitung pajaknya bisa berbeda. Terakhir adalah Bapak Ibu punya passive income. Ya, contoh bunga, dividen, royalti. Pak Agus, saya juga penulis buku nih. Nah, apakah itu penghasilan saya akan dikenakan pajak seperti apa? Oh, masuknya ke bisa royalti Bapak Ibu sekalian, atau masuk ke pekerjaan bebas. Gitu. Tapi kalau bunga dividen tentunya bukan pekerjaan bebas Bapak Ibu ya. Yakin itu passive income. Nanti masuknya ke pendapatan lainnya. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah masuk kuadran yang sebelah pekerjaan bebas, maka SPT-nya tidak ada opsi lain, harus 1770. Kalau Bapak Ibu murni tidak berpraktek sebagai pegawai saja, maka pakai yang S, Bapak Ibu. Itu aja sih Bu, Pak, perbedaannya antara yang 1770 sama yang S nanti pada saat implementasi pengisian SPT. Oke, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah spill sebagian cara menghitung pajak kalau sebagai pegawai tetap. Pengurang pajaknya cuma tadi. Bapak Ibu bisa statusnya sebagai bukan pegawai. Ya,
Biasanya kan Bapak Ibu sebagai lawyer atau notaris, kebetulan Bapak Ibu mitranya itu wajib pajak badan, maka Bapak Ibu akan dipotong. Tapi kalau Bapak Ibu mitra kerjanya itu kliennya bukan wajib pajak badan, orang pribadi, maka Bapak Ibu yang harus setor sendiri. Ya, Bapak Ibu ya, diperhatikan ada yang dipotong, ada yang tidak. Nah, yang tidak ya silakan dilakukan penyetoran di akhir tahun seperti nanti di bulan Maret, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Pak Agus, adakah resiko kalau saya kemudian tidak melaporkan penghasilan saya? Bapak Ibu, yang resiko paling tinggi kalau Bapak Ibu dipotong pajak. Tolong dicatat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, resiko tertingginya adalah kalau punya penghasilan dipotong pajak. Kenapa? Karena sekarang pajak sudah menggunakan teknologi disebut dengan pre-populated system. Jadi, sistem di kantor pajak itu akan menampilkan otomatis bukti-bukti potong dari pihak yang melakukan pemotongan pajak di SPT Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus mitigasi resiko. Kalau penghasilan itu tidak dipotong, maka saya kembalikan kewenangannya di Bapak Ibu. Apakah itu mau direport, dilapor atau tidak. Tapi seyogyanya tentunya dilaporkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang penting, yang mandatori, ini harus dilapor Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Ya, karena sudah termonitor oleh sistem. Oke, itu Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan. Lalu ngitung pajak tahunan dan pajak bulanan. Bapak Ibu hati-hati ya, ngitung pajaknya ada dua. Pertama, berapa kurang bayarnya di akhir tahun. Yang kedua, yang paling Bapak Ibu tidak suka adalah menghitung cicilan. Ya, menghitung cicilan. Ini angsuran tiap bulan, Bapak Ibu. Nah, cara ngitungnya Bapak Ibu sekalian, tadi memilah dulu ya, mana yang objek, mana yang final, mana bukan objek. Yang ini Bapak Ibu delete dari perhitungan pajak tentunya. Lalu Bapak Ibu, harapan saya menghitung pajaknya menggunakan norma. Kalau menggunakan norma, ada standarnya, langsung ketemu Bapak Ibu berapa penghasilan kena pajaknya. Jadi tidak perlu capek-capek mengumpulkan biaya-biaya Bapak Ibu ya, biaya usaha, ngitung penyusutan, tidak perlu Bapak Ibu. Langsung saja normanya berapa. Nah, setelah ketemu penghasilan kena pajak, barulah tarif progresif. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan lupa kalau dipotong pajak oleh pihak lain, harus dilapor. Mau itu 21, Bapak Ibu siapa tahu ada yang dipotong 23 karena ngasih pinjaman kepada perusahaan. Bapak Ibu yang kemudian menyewakan tempat karena punya aset tetap cukup banyak, itu disimpan saja. Karena pasal 4 ayat 2 sifatnya sudah final. Termasuk penghasilannya juga sudah final. Nah, kalau memang nanti Bapak Ibu ada kekurangan, barulah disetorkan pajaknya sebagai pajak kurang bayar di akhir tahun. Gitu ya. Oke, ini saya lewati saja Bapak Ibu sekalian, menghemat waktu, lebih banyak diskusi. Karena kata kuncinya Bapak Ibu yang berprofesi pekerjaan bebas berbasis tenaga ahli tidak boleh pakai tarif UMKM. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian ada bisnis yang sifatnya home industry, ya, nah itu dimungkinkan untuk dikenakan tarif yang 0,5%. Tapi kalau yang profesinya sendiri, Bapak Ibu harus dikenakan dari laba bersih menggunakan norma. Kalau memang itu terpenuhi. Itu ya Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah pemahamannya. Pak Agus, kalau saya pakai norma, itu sebetulnya apakah tetap bikin record, catatan? Jawabannya iya Bapak Ibu. Tetapi bukan pembukuan Pak. Karena kalau pembukuan Bapak Ibu bikin laporan laba rugi, bikin neraca, waduh susah Bapak Ibu, harus meng-hire seorang pegawai akuntansi.
Dan ini memang diwajibkan yang omsetnya di atas 4,8 miliar setahun. Buat Bapak Ibu yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar setahun, maka Bapak Ibu diperkenankan dengan cara membuat pencatatan saja. Nah, mudah ya Bapak Ibu ya. Bikin catatan tuh gimana sih Pak Agus di kantor pajak? Cuma begini aja Bapak Ibu sekalian. Tabelnya kayak ini. Ini tabelnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bikin tanggal, kolomnya, urean, pendapatan apa yang Bapak Ibu terima, lalu berapa nilainya, berapa PPh terutangnya. Semacam ini saja Bapak Ibu sekalian. Ini namanya pencatatan. Setiap bulan dibuat dan nanti Bapak Ibu silakan rekapnya dilampirkan di dalam SPT tahunan orang pribadi. Kalau Bapak Ibu tidak membuat pencatatan seperti ini, rekapnya tidak dilampirkan, bisa dianggap tidak lengkap. Jadi silakan dibuat saja Bapak Ibu. Meskipun tidak terlalu detail, Pak Agus bisa saja nggak per bulan boleh Bapak Ibu. Jadi bulan Januari totalnya berapa, Februari totalnya berapa. Berarti kan adanya cuma 12 row baris Bapak Ibu ya. Sedangkan rinciannya nanti kalau diminta baru diserahkan. Itu bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Menarik nih Pak Agus. Sekarang saya sudah tahu cara pencatatan gitu ya. Terus ada norma karena ada standar laba. Standar laba itu beda-beda Pak Agus. Beda-beda Bapak Ibu. Sesuai bidangnya. Kalau jasa hukum, kodenya ini Bapak Ibu sekalian, ini namanya kode untuk Bapak Ibu bisa namanya klasifikasi lapangan usaha. Ya. Bapak Ibu sebagai dosen, pengajar, masuk jasa penunjang pendidikan. Kalau punya penghasilan sebagai dosen tamu misalkan. Bapak Ibu sebagai penulis buku, masuknya kegiatan pekerja seni. Masing-masing punya norma berbeda-beda. Masalahnya itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau Bapak Ibu menjalankan fungsi profesi sebagai konsultan hukum, notaris, atau tadi advokat, dan lain sebagainya, ini normanya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu akan dikenakan pajak separohnya dari uang yang Bapak Ibu terima. Hati-hati Bapak Ibu, ada yang 51%. Apa sih Pak Agus bedanya 51, 50, 50? Pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu bikin kantornya di mana? Kalau Bapak Ibu bikin kantornya ada di 10 ibu kota provinsi, maka dikenakan laba agak lebih sedikit besar Pak. 51% dari uang yang Bapak Ibu terima. Dari bruto ya Bapak Ibu ya. Gitu. Bukan dari neto. Termasuk Bapak Ibu yang lainnya di ibu kota provinsi lainnya sama daerah lainnya juga 50%. Nah, kebetulan buat yang statusnya Bapak Ibu dapat duit dari mengajar gitu ya, mengisi training, menjadi instruktur, Bapak Ibu menulis buku dan lain sebagainya, normanya sama Pak, mau dimanapun. Nah, cara ngitungnya Bapak Ibu jumlahkan semua penghasilannya seperti ini. Karena ini kebetulan normanya sama, dikenakan 50%, barulah Bapak Ibu dikali dari omset setahun. Mohon maaf, omsetnya berapa? Kurang lebih dalam jangka waktu Januari sampai Desember dikali 50%. Jadi ini uang yang Bapak Ibu terima, tapi pajaknya hanya dihitung dari 135 juta. Inilah disebut dengan Bapak Ibu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Cuma Bapak Ibu ada syarat, harusnya memberikan pemberitahuan di awal tahun. Ya, paling lama 3 bulan Bapak Ibu. Berarti 2025 Bapak Ibu yang nanti akan dilaporkan pajaknya tahun 2026 harus ngasih tahu normanya, pemberitahuannya itu di bulan Januari sampai dengan Maret. Bersamaan dengan pelaporan SPT pajak tahun 2024 ini, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Makanya ini selalu menjadi idolanya Bapak Ibu karena diskonnya besar. Dihitung pajaknya dari 50%.
Nah, lanjut Bapak Ibu. Ini contoh-contoh penghasilan di luar profesi. Saya lewat saja. Tadi udah saya sebutkan Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti kita bicara studi kasus. Pak Agus, suami istri, dua-duanya notaris. Waduh, menarik ini. Masing-masing omsetnya, suami 4,7 miliar. Suaminya 1 miliar. Nah ini kalau di total Pak Agus, 5,7 miliar. Pertanyaannya, keluarga saya boleh nggak pakai norma Pak Agus? Nanti kita diskusi Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya. Gitu ya. Bisa saya lewati saja. Oke, lalu Bapak Ibu sekalian, saya izin melanjutkan. Tolong perhatikan mana yang objek, mana yang final, mana yang tidak final. Hati-hati Bapak Ibu mengisi nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 harusnya ada bukti potongnya, Pak. Gitu. Tapi kalau ngisi yang kedua ini harusnya tidak ada bukti potong atau misalkan ada surat keterangan bebas. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian nih. Kadang-kadang kita bingung. Ini nggak ada bukti potongnya Pak Agus. Masuk yang mana ya? Saya mau memasukkan yang di sini kok saya ragu ya. Contohnya apa? Pak Agus, saya dapat apa namanya investasi dari reksadana. Itu objek pajak bukan ya? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita diskusi bareng-bareng Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini yang agak tricky ngisi SPT-nya. Ya, mana yang bukan objek, mana yang final. Kenapa tricky? Kalau Bapak Ibu sampai salah ngisi, jadi ketahuan dong Pak dengan petugas pajak ngisinya salah, tinggal direklasifikasi saja. Gitu kan? Pak Agus, bagaimana kalau nggak saya lapor saja? Nah, itu kadang-kadang menjadi cara praktis, Pak. Cara praktis. Kalau sampai ketahuan, nanti tinggal dianalisis, gitu ya. Tapi kan jadi nggak terbuka ibaratnya. Tapi seyogyanya memang semuanya dilaporkan Bapak Ibu, gitu ya. Ini tadi yang istri minta terpisah dan bisa harta, pernah ngisi formulir ini Bapak Ibu, terutama buat ibu-ibu notaris, karena ini lampirannya harus diisi, Bu. Gitu. Pada saat menghitung proporsional tadi. Oke, daftar harta, hutang, jangan sampai salah mengisi Bapak Ibu. Pak Agus, saya punya asuransi. Setiap bulan saya bayar premi. Pertanyaannya, itu perlu dilaporkan di SPT sebagai aset nggak? Sebagai harta nggak? Nanti kita diskusi Bapak Ibu. Karena asuransi ada dua. Ada asuransi yang sifatnya aset, ada yang sifatnya itu sebagai biaya Bapak Ibu sekalian. Oke ya, nanti kita diskusi. Hati-hati Bapak Ibu di dalam mencantumkan daftar harta dan hutang harusnya seimbang. Ini belajar teman-teman keuangan Bapak Ibu. Harta itu terdiri dari hutang dan modal Pak sebetulnya. Nah, ini harus balance Pak sebetulnya. Gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu hartanya banyak, hutangnya sedikit. Berarti Bapak Ibu punya penghasilan yang cukup banyak. Gitu ya. Kan modal ini kan berasal dari penghasilan dikurangi biaya hidup. Ya kan? Jadi modal Bapak sebagai harta nantinya. Itu Bapak Ibu sekalian yang punya rekening banyak di atas 1 miliar. Nah ini tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Itu aja. Kang Andri. SPT tadi sudah. Nah nanti ngisi SPT-nya pakai e-form ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu sebagai profesi tidak diperkenankan menggunakan DJP online. Tapi diunduh. Silakan nanti diisi e-formnya. Itu Kang Andri. Kesimpulannya ini ada 7. Nanti kita simpulkan bareng-bareng di sesi kita closing itu Kang Andri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya, Pak Agus ya. Ini sangat luar biasa. Jadi memang untuk profesi jasa hukum, mungkinnya tadi ada notaris, ada advokat, ada pengacara, itu bisa memungkinkan untuk tadi ya, apakah dia sifatnya itu karyawan dengan penghasilan rutin,
atau mungkin sifatnya perkedatangan. Nah, itu juga perlakuan pajaknya juga tadi ya ada pengaturan-pengaturannya juga terutama untuk yang ibu-ibu ya Pak Agus ya. Ini harus diperhatikan mungkin tax planningnya apakah itu MT atau pisah harta ya dan lain-lain lah tadi sudah dijelaskan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin bertanya secara langsung kita buka sesi Q&A. Bisa silakan Bapak Ibu mengajukan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Dan Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu membutuhkan asisten atau bantuan dalam hal penyusunan SPT PPh orang pribadi pada tahun ini, kita dari SAR Consulting Group siap membantu Bapak Ibu, juga dibantu oleh rekan-rekan Renjani Tax Center Unpad ya. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi kami di panitia apabila membutuhkan bantuan seperti itu. Ini Nah, bayar atau free Kang Andri? Nah, itu sepertinya kita berikan pelayanan yang terbaik, Pak Agus. Cocok kalau gitu. Silakan aja Bapak Ibu ya. Ya, Lanjut Kang Andri. siap. Nah, kita cek mungkin Pak di kolom chat sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Ini saya baca terlebih dahulu dari Ibu Rosyani. Ibu Rosyani Mutiani. Ibu Rosyani, apakah berkenan mengajukan pertanyaan secara langsung atau cukup dibacakan? Cukup Kang Andri, punten belum bisa on cam. Oh, baik. Saya izin membacakan ya. Pertanyaannya izin Pak Agus, untuk contoh perhitungan norma yang tadi ditampilkan, ketika kita menghitung PPh terutang, apakah ketika kita mengurangkan kredit pajak, jumlah yang dipotong harus dikali juga 50% atau sesuai yang Nah, dipotong oke. saja? Ya, ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Sebetulnya pertanyaannya lebih dalamnya begini Kang Andri, gitu ya. Pak Agus, apakah ada perbedaan saya mengisi SPT 1770 sama 1770S? Gitu Bapak Ibu. Ada sebuah paradigma, kalau Bapak Ibu mengisi 1770 normal ya Bapak Ibu ya, itu ada kewajiban pasal 25. Itu Kang Andri. Sedangkan kalau yang 1770S, meskipun SPT-nya kurang bayar, kadang masih ada perdebatan, kan saya pegawai Pak, gitu ya. Masa ada angsuran pasal 25 gitu. Nah, ini menariknya kaitannya dengan pertanyaan Bu Rosyani sebetulnya. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sebagai profesi hukum diundang oleh kampus Unpad misalkan Pak. Ya, sebagai narasumber dosen tamu. Oke. Pada saat Bapak Ibu mendapat honor 5 juta, misalkan begitu. Dipotong pajak kan Bapak Ibu kan oleh kampus Unpad. Kan begitu. Nah, kebetulan Bapak Ibu dipotong pajak itu ada dua kemungkinan. Kalau dari Unpadnya paham, Bapak Ibu akan statusnya sebagai bukan pegawai. Gitu ya. Kalau bukan pegawai, Bapak Ibu akan didiskon 50% potongan perhitungan pajaknya. Dari 5 juta dikenakan pajak 5%, berarti tinggal 2.500.000 Bapak Ibu. Kan gitu kan? Nah, sekarang Bapak Ibu bingung. Waduh, ngisi SPT-nya gimana nanti di SPT tahunan ya? Apakah saya mencantumkan angka yang 5 juta di dalam penghasilan saya terima, atau hanya 2,5 juta? Gitu loh Pak. Harusnya Bapak Ibu sekalian tetap mencantumkan penghasilannya itu 5 juta Pak. Gitu. Tetapi misalkan begini, waduh Pak Agus, kebetulan saya selama ini ngisi SPT-nya itu 70S gitu ya. Kalau Bapak Ibu tadi masuk kepada bukan pegawai, dan nanti Bapak Ibu akan mengklaim 50% kan Pak, waktu di SPT tahunan, itu sayangnya Bapak Ibu harus SPT-nya pakai yang 1770 normal. Jadi angkanya nanti 5 juta, dimasukkan ke kolom penghasilan yang menggunakan norma. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian boleh mengklaim norma sebagai jasa penunjang pendidikan, Pak. Kebetulan normanya 50%. Nah, jadi ketemulah penghasilan itu Bapak Ibu dari tadi sebagai dosen tamu 2,5 juta. Nah, 2,5 juta tadi kan udah dipotong pajak, Pak. Potongan pajaknya juga sudah equal, bukan ngitung dari 5 juta
dikali 5%, tapi 5 juta, mohon maaf, 2,5 juta dikali 5%. Kan udah pas Kang Andri kan? Kalau nanti ketemu di akhir tahun antara bukti potong, ngitung basisnya dari 2.500.000, sedangkan di SPT tahunan juga sama, basis kena pajaknya dari 2.500.000. Itu Kang Andri. Cuman kalau saya, Bapak Ibu sekalian, ngajarin beberapa mitra bisnis saya, karena dia tidak mau menggunakan 1770, akhirnya pakai 1770S. Kan Bapak Ibu kan? Nah kalau pakai 1770S bisa mengklaim 50% nggak Pak Agus? Kan gitu. Bisa saja Bu, tapi diakalin. Dengan cara yang dilaporkan jangan 5 juta, tapi 2,5 juta langsung. Nah ini cara praktisnya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Yang penting adalah penghasilan kena pajaknya 2,5 juta kan Bapak Ibu pengennya kan begitu. Itu Bu Rosyani yang bisa dijawab dan diberikan pengayaan kasusnya di lapangan nanti. Baik. Nah, itu Pak, kalau misalkan tadi ya, Ya kerjaan, diskusinya kalau dia nggak pakai norma Kang Andri, artinya nggak ngasih tuh, pemberitahuan. ya, Soalnya pemberitahuan norma itu kalau buat saya sebagai akademisi Kang Andri, kebijakan yang tidak rasional gitu. Maksud saya begini, kenapa harus ada pemberitahuan gitu ya? Maksudnya itu kalau ini memberikan kemudahan buat wajib pajak, nggak perlu ada pemberitahuan, tetapi SPT tahunan itu masuk, ya sudah, dia pakai norma atau betul, pembukuan, itu aja selesai sih. betul Gitu. Pak. Ini jadi lebih kompleks sebetulnya, tapi kalau di lapangan, mohon izin Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tidak lebih bayar SPT-nya gitu ya. Tanpa ada pemberitahuan norma biasanya tetap dikasih Bapak Ibu Oh, sekalian seperti gitu itu ya ya. Pak ya? Asal agak lebih bayar Kang Andri ya. Hmm. Saya catatannya itu tolong di note ya. Tapi kalau Oke, Bapak Ibu lebih bayar ya akan diterapkan aturan pajaknya. Kalau pakai norma harus ada pemberitahuan lebih dulu. Kalau nggak ada pemberitahuan norma, berarti Bapak Ibu tidak boleh mengklaim 50%. Apa nggak kejam Kang Andri gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini diskusi aja tambahannya. Lanjut ya, Kang Andri. ya. Nah itu Pak, kalau kalau misalkan kita sebagai tadi ya akademisi, misalkan tadi ya teman-teman dari praktisi hukum juga diundang sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu seperti itu. Atau mungkin diundang ya sebagai narasumber lah dalam suatu acara. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan si bukti potongnya itu tidak kita terima? Karena ini ditemukan juga nih praktik di lapangan Ya seperti kalau itu. kalau kita nggak terima Kang Andri, Bapak Ibu sekalian, kita abaikan pemotongan pajaknya kan gitu. Tetapi saat ngisi di SPT, ya kita masukkan dari tadi Kang Andri yang boleh menggunakan norma Kang Andri. Gitu, bukan berarti gugur gitu ya. Artinya gara-gara nggak ada bukti potongnya, masa kemudian kita dihitung dari total brutonya. Ya tidak Kang Andri. Gitu ya. Itu sih Kang Andri. Ya. Dan tadi kalau saya lihat dari paparan Bapak, mungkin kalau norma itu tarifnya mengikuti domisili ya Pak ya. Kalau ada yang di 10 tadi ibu kota, tarifnya 51 dan sisanya mungkin 50 ya. Betul ya Pak ya? Saya perbaiki kalimatnya Kang Andri. Ini kadang banyak yang salah juga. Mengikuti domisili tempat tinggal atau tempat usaha. Nah, ini kan ada dua nih. Oke. Tinggalnya di Bandung, prakteknya di Cimahi misalkan. Kita tinggal di Jakarta misalkan, prakteknya di Tangerang misalkan. Nah, Bapak Ibu, norma itu bukan mengikuti domisili tempat tinggal, Pak, Bu. Tapi mengikuti di mana tempat kegiatan usahanya berada, Kang Andri. Gitu sih, Kang Andri. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalkan punya usaha di berbagai daerah gitu dan tarif normanya Iya, berbeda-beda? Nah, itu itu menariknya, laporan. Kang Andri. Itu menariknya, Kang Andri. Maka dari itu, sebetulnya untuk membuat persisi, persisi kalimatnya Kang Andri ya, itu memang harus dipisah-pisah Kang Andri. Oh ini cabang Semarang, oh ini cabang provinsi lainnya gitu ya. Oh kabupaten kota. Itu sih Kang Andri. Tapi untuk kesederhanaan Bapak Ibu, ya bisalah itu disamakan aja misalkan begitu. Tapi ada resiko itu bisa terjadi Bapak Ibu ada kekurangan pajak dari situ. Itu sih Kang Andri. Ya. Jadi Jadi berdasarkan tempat usaha, tidak berdasarkan domisili di mana tempat tinggal kita, Bapak Ibu sekalian.
Oke, jadi tempat usahanya ya Pak ya. Kalau banyak tempat usaha, maka harus dihitung Karena logikanya bayarannya. norma itu kan pengganti pengeluaran, Kang Andri. Tuh. Jadi kan karena itu pengeluaran, ya berarti sesuai dengan tempat kegiatan usahanya dong, gitu. Sedangkan kalau di provinsi yang besar, harusnya labanya makin tinggi, kan gitu Kang Andri. Maka dari tadi, kalau untuk yang konsultan hukum, di 10 ibu kota provinsi, kan dia labanya besar Kang Andri, 51% dibandingkan provinsi lainnya. Itu logikanya Kang Andri sebetulnya. Cara berpikirnya gitu ya. Baik, Lanjut Kang baik. Andri. Siap, siap. Nah, Bapak Ibu silakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, saya ulangi lagi bisa mengajukan raise hand ya. Nah, ini sudah ada yang masuk juga Pak di kolom chat beberapa pertanyaan. Saya bacakan mungkin dari Pak Leon. Izin bertanya, jika normanya 30% berarti yang akan jadi penghasilan kena pajaknya yang 30%-nya atau yang 70-nya? Yang 30 ya Pak ya? 30%-nya, Pak. Ya, 30 ya? karena itu standar laba. Kita nyebutnya standar laba, Kang Andri ya. Siap, siap. Itu clear ya Pak ya? Oke, Iya. selanjutnya dari Bu Siska. Nah, ini tapi mengenai UMKM mungkin Pak izin. Pak Agus izin bertanya mengenai PPh UMKM 0,5%. Sampai sekarang masih belum ada peraturan resmi diperpanjang untuk NPWP sejak atau sebelum. Ini lebih baik apa kita ajukan perhitungan norma atau bagaimana? Lalu kedua, jika Oh, misalnya ya. mau menunggu fasilitas UMKM, lalu kita tidak mengajukan dulu sampai Maret, bagaimana perlakuan SPT tahunan Iya, buat iya. namanya? Terima Iya, kasih. ya Kang Andri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini juga ada masa transisi Bapak Ibu ya buat orang pribadi yang terdaftar NPWP sudah lama, itu kan ngitung batasan 7 tahunnya kan dari mulai tahun pajak 2018 Bapak Ibu ya. Berarti sebetulnya kan Bapak Ibu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2024 ya. 2024 ini adalah yang terakhir buat Bapak Ibu menggunakan tarif 0,5% kan begitu. Nah, sebetulnya buat Bapak Ibu yang sekarang atau 2025 ini statusnya sudah lagi tidak masuk UMKM, sebetulnya kan masuk kategori wajib pajak baru kan Bapak Ibu. Gitu. Nah, sebetulnya pada saat Bapak Ibu masuk kategori wajib pajak baru, disamakan dengan wajib pajak baru, mohon maaf kalimatnya begitu, itu sebetulnya tidak perlu ada angsuran pasal 25, Kang Andri. Ini menarik Kang Andri, yang belum pernah kita bahas ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan tunggu saja gitu ya, tidak perlu ada angsuran pasal 25 untuk yang UMKM gitu ya. Silakan aja dilanjut apa bisnisnya dan tidak ada setoran pajak tiap bulan gitu. Nah, baru kalau nanti ada perubahan regulasi pasti kalimatnya ada masa transisinya Bapak Ibu. Itu sih Bapak Ibu yang UMKM orang pribadi tahun ini ya udah nggak usah setor Pak. Karena pasal 25-nya dianggap seperti wajib pajak baru. Gitu sih Kang Andri. Siap, siap. Terima kasih Pak Agus tanggapannya. Bu Siska semoga terjawab ya Bu Siska. Nah, saya ingin kembali lagi Pak mengenai tadi ya dalam kasus keluarga di mana keduanya tadi misalkan keduanya memiliki profesi jasa hukum yang sama ya. Dan keduanya tadi di atas 4,8 ya. Nah, mungkin kalau secara tax planning mungkin Pak, sebetulnya dalam penyusunan SPT yang efektif itu seperti apa? Apakah tadi pisah harta atau minta terpisah atau seperti apa Pak? Izin Pak. Wah, ini Kang Andri membuka ini nih bahan diskusi yang berat nih. Ini berat Kang Andri. Kenapa berat? Ini kadang-kadang bisa saja kita tidak sepakat, Pak. Bu, kalimatnya begitu ya. Bisa saja kita nggak sepakat. Kenapa ini bisa menyebutkan dispute atau perbedaan penafsiran? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan, yang tadi saya sampaikan, batasan boleh pakai norma, itu yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Ya, ini Bapak Ibu ya, orang pribadi dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Ini menjadi tricky Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu orang pribadi ini adalah individu? Nah, ini kalimatnya gitu ya. Ataukah orang pribadi ini adalah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis Bapak Ibu sekalian? Ini akan menjadi satu bahan diskusi yang cukup panjang lebar, Kang Andri. Karena contoh yang tadi saya sampaikan,
suami 4 miliar. Ya Kang Andri tadi ya, biar gampang aja 4 miliar. Kemudian istrinya juga kebetulan notaris. Penghasilannya 1 miliar. Kan gitu. Kalau ini Bapak Ibu nggak minta terpisah, Kang Andri, artinya suami dan istri NPWP-nya cuma 1, ya totalnya kan jadi 5 miliar Kang Andri. Betul, Pak. Sudah pasti itu akan dimungkinkan Bapak Ibu tidak boleh menggunakan norma, gitu loh Kang Andri. Tapi pada saat Bapak Ibu dipisah, ini ada yang punya pendapat, loh Pak Agus, tetap juga nggak bisa kemudian seolah-olah ini omsetnya masing-masing. Kita bicara wajib pajak orang pribadi itu sepakat keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, kan gitu Kang Andri. Maka dengan cara omsetnya dengan cara minta terpisah antara suami dan istri, kemudian kalau dipisah masing-masing jadi di bawah 4,8 miliar, maka dia boleh pakai norma. Wah, itu jadi celah Pak Agus gitu. Dan inilah Bapak Ibu, kalau mungkin Pak saya ada di pihak Bapak Ibu, ya coba kita pakai celah itu Pak. Gitu ya. Gitu kan? Dengan cara apa? Memisahkan gitu. Meskipun nanti kita akan berdebat Pak Bu gitu ya. Bahwasanya ini akan menjadi Bapak Ibu bisa dianggap ada kecurigaan sengaja ingin memisah dalam rangka pajaknya biar bisa tetap pakai norma. Yang kedua, tarifnya ngitungnya sendiri-sendiri. Padahal kan nggak bisa, Kang Andri. Tadi kan kita bicara keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Ini tantangannya, Kang Andri, gitu ya. Tambahan yang kedua, Kang Andri. Pak Agus, notaris bisa PKP nggak? Pengusaha kena pajak. Ini menarik lagi, Bapak Ibu, kalau kita tambah. Karena batasannya sama-sama 4,8 miliar. Kalau Bapak Ibu kita bicara PKP, PKP itu individu, Pak. Karena PPN tidak mengenal keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, Kang Andri. Wah, ini menarik lagi, Kang Andri. Informasinya. Artinya, pada saat tadi Bapak Ibu memisahkan diri, suami dan istri, yang suami 4 miliar, istrinya 1 miliar, itu bisa non-PKP, Kang Andri. Karena melihatnya individu, tidak keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Tapi kalau ini Bapak Ibu jadikan satu NPWP, iya PKP Kang Andri. Itu sih Kang Andri, ini yang saya yakin tidak pernah sampai dibahas di forum-forum diskusi Bapak Ibu sekalian terkait dengan risiko Bapak Ibu minta terpisah sama yang tidak. Ngitungnya sebenarnya gimana sih? Lalu resikonya apa sih yang saya akan tanggung? Itu Kang Andri. Ya ini karena saya belajar dari guru-guru yang dulu menyusun undang-undang pajaknya, Pak. Gitu ya. Luar biasa. Beliau-beliau lah yang mengajarkan kepada saya diskusi lebih dalam terkait dengan penafsiran-penafsiran hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Gitu Kang Andri. Menarik sih Kang Andri. Menarik ya, Pak ya. Jadi memungkinkan sebetulnya ya, Pak ya. Memungkinkan Kang Andri untuk kalau saya diminta, iya. Minta terpisah itu solusi, tetapi memang dia tidak paten Kang Andri ya solusinya ya gitu. Artinya kalau ketemu dengan teman-teman otoritas pajak yang kuat secara logika hukumnya, itu kita mungkin bisa kalah Kang Andri. Tapi kalau ketemu dengan yang mungkin hanya sekedar membaca gitu ya, mungkin mereka tidak akan sampai sedalam tadi. Baik, oke. Jadi Gitu. salah satu cara mungkin ya Pak ya tadi untuk mengefektifkan pembayaran pajak apabila keduanya berprofesi dan keduanya memiliki omset yang bisa dibilang tadi ya ketika digabungkan bisa di atas batas 4,8. Iya. Oke. Ini luar biasa sekali Pak Agus tadi juga Bapak Ibu sekalian atas insight-insightnya juga atas ilmu-ilmu yang diberikannya. Semoga mungkin tentu harapannya Bapak Ibu di sini baik yang berprofesi di jasa hukum atau di sini juga mungkin ada hadir akademisi-akademisi bisa tadi ya menyebarkan, mengamplifikasi mengenai
pemberlakuan SPT ini, tips-tipsnya penyusunan SPT ini ya, terutama untuk jasa profesi hukum. Nah, ini juga ada yang masuk lagi Pak, izin dari Pak Alexander Rafael. Apabila wajib pajak orang pribadi standalone penghasilannya di atas 4,8, di mana penghasilan dari pekerjaan bebas saja, apakah otomatis wajib PKP Pak? Ini wajib Kang Andri kalau itu. Wajib ya Pak ya? Iya. Sudah di atas 4,8 Saya ya? tambahnya ini Kang Andri, tambahnya ini Bapak Ibu sekalian. Kalau penghasilan profesi Bapak Ibu sebagai tadi konsultan hukum, katakanlah 4 miliar nih Pak, gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga punya bisnis home industry Kang Andri, yang Nah, UMKM 2 miliar. Pertanyaan saya, kalau ini dijumlahkan 4 tambah 2, kan 6 miliar Kang Andri. Padahal betul. UMKM itu juga batasannya tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Pertanyaan saya, apakah home industry Bapak Ibu boleh pakai tarif UMKM, Pak? Nah, ini sebetulnya soal ujian untuk USKP, Kang Andri. Oh, Kalau saya seperti itu dulu ya Pak ya? bikin soal ujian buat SPT orang pribadi, paling kompleks itu menggabungkan soal antara suami punya penghasilan, istri punya penghasilan. Atau suami punya penghasilan tapi berbagai sumber. Ini menarik Kang Andri. Gimana Bapak Ibu sekalian? 4 ditambah 2 miliar. Kalau di total 6 miliar gitu ya. Bapak Ibu notaris gitu ya. Nggak taunya juga sebagai profesi di bidang tadilah pelatihan-pelatihan Kang Andri. Jadi narasumber populer gitu ya. Notarisnya 4 miliar, jasa tadi sebagai pembicara 2 miliar misalkan. Jadi boleh nggak pakai norma untuk profesinya dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait tadi yang pertama, Bapak Ibu sebagai jasa atau pekerjaan bebas, saya sebutnya begitu, 4 miliar. Kemudian tadi Bapak Ibu punya penghasilan dari home industry 2 miliar. Ini ngitung pajaknya tidak digabung dulu Pak Bu. Itu Kang Andri. Jadi yang UMKM-nya tadi, terutama UMKM Bapak Ibu ya, UMKM-nya itu Bapak Ibu ngitung omset 4,8 miliar itu hanya dari usaha saja, Pak. Jadi jangan dijumlahkan 2 ditambah 4 miliar, Pak. Akhirnya Bapak Ibu yang tadi home industry tidak boleh menggunakan tarif 0,5%. Jawabannya bisa, Pak. Karena omset home industry Bapak Ibu itu sendiri tidak lebih dari 4,8 miliar. Itu Kang Andri, menariknya. Tapi kalau ini sama-sama masuk pekerjaan bebas, Kang Andri, 4 ditambah 2, masing-masing ini pekerjaan bebas, ya berarti lebih dari 4,8 miliar, Kang Andri. Gitu. Itu Kang Andri. Tapi ini menarik sih, Kang Andri. Menarik sekali, Cukup Pak. kompleks pembahasan terkait dengan UMKM juga. Tadi kalau kita jadikan satu, karena sumber penghasilan Bapak Ibu sangat banyak tentunya. Betul. Jadi karena mungkin ya zaman sekarang Pak, orang mungkin tidak cukup punya satu profesi ya Pak ya. Kadang orang juga yang berprofesi Betul Kang sebagai Andri. notaris, dia punya, Betul. let's say punya toko juga, dia konten kreator juga misalkan. Soalnya gini Kang Andri, Bapak Ibu sekalian, pemerintah ini membagi-bagi bahasa literasinya, konsepnya Kang Andri. Namanya scheduler tax system Kang Andri namanya. Jadi kita di kotak-kotak, Pak. Oh, kalau yang pekerjaan bebas nggak boleh pakai tarif UMKM. Berarti kan harus jelas mana yang masuk kategori pekerjaan bebas atau usaha. Mohon maaf pekerjaan bebas Kang Andri, karena yang usaha maksudnya ke UMKM. Mana yang masuknya kategori dari usaha, maka dia boleh dimungkinkan pakai tarif UMKM. Oh, kalau dia statusnya ada pegawai tetap, nggak boleh pakai tarif UMKM, nggak boleh pakai tarif normal. Itu sih Kang Andri. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, saya punya mobil. Mobil saya cuma satu, saya sewakan Kang Andri. Masuk penghasilan dari usaha atau penghasilan dari lainnya Kang Andri? Waduh, udah beda lain. Itu Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Saya cuma punya mobil satu Bapak Ibu. Kalau saya ini masuknya penghasilan dari usaha, maka kan saya dapat norma kan Pak? Senang saya.
Tapi kalau saya masukin ke penghasilan lain-lain, Kang Andri, luar usaha, itu nggak boleh pakai norma, Kang Andri. Saya harus pakai berapa pengeluaran saya untuk mendapatkan penghasilan itu. Itu Bapak Ibu sekalian, coba Pak. Bedanya setipis itu Pak. Kita nanti melaporkan SPT. Apakah ini pakai norma atau tidak gitu. Ya kita renungkan Pak. Nanti kita diskusi kalau ada kasus Baik, kayak gitu ya sekompleks itu ya. baik. Pak Agus nih bikin rusuh nih kayaknya nih. Ya itu tugas saya Bapak Ibu ya hasil riset-riset yang kita lakukan Kang Andri. Iya, Pak Agus ini bikin ini, Pak, bikin kita tuh berpikir bahwasanya memang di lapangan memang di apa di kejadian lapangan memang banyak sekali case-case yang mungkin secara teoritis ini perlu dikulik gitu Pak karena ada sangat kompleksitasnya di sana. Nah, tentu saja juga Bapak Ibu mungkin sesi kita sudah 75 menit ini tidak cukup mungkin ya bagi Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan asisten bantuan dalam penyusunan SPT juga kita siap bisa bantu dan juga mungkin apabila kita perlu adakan pelatihan yang akan datang mungkin kita juga bisa adakan lagi ya Pak ya karena tentu Ya Kang Andri. pembahasan 60 menit ini sangat-sangat Nanti saya izin terbatas. meng-closing Kang Andri ya. Izin Iya, iya. meng-closing ya. Ya. Siap, siap. Mungkin sekalian closing statement, Oh, izin? boleh, siap. Kesimpulan tadi Kang Andri belum dibacain. Nanti Bapak Ibu penasaran tadi itu. Boleh, Pak. Kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan dari yang selama ini kami tangani ya Bapak Ibu terkait dengan wajib pajak orang pribadi. Sekali lagi wajib pajak orang pribadi sangat kompleks Bapak Ibu kalau kita dalami gitu ya. Pertama adalah Bapak Ibu status yang minta terpisah. Itu satu kesalahan yang Bapak Ibu harus dalam artian ini resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena harusnya digabung dulu dengan penghasilan suami, kepala keluarga. Terutama notaris tadi Kang Andri ya. Ibu notaris ini resiko tinggi Bu. Gitu ya. Tadi udah dibocorin belum Kang Andri ya? Kalau saya 23 tahun di DJP Kang Andri ya. Bapak Ibu, ini Nah, kalau saya saya spill masih tadi, Pak. ya kalau saya masih di DJP, ibu-ibu, itu saya screening yang notaris harusnya Pak. Bu, saya screening, ngitung pajaknya benar apa enggak gitu. Digabung enggak dengan suaminya. Yang kedua adalah yang dokter biasanya, istri-istri dokter kan juga cukup banyak. Dan itu paling gampang nanti 2025 Pak. Ya. Atau 2024 juga sebetulnya sudah punya database-nya ya. Kan Bapak Ibu sudah validasi ini jadi NPWP. Yang kedua adalah membedakan mana yang bukan objek PPh, mana yang final, mana yang objek PPh tidak final. Pak Agus, saya dapat bagi hasil dari reksadana. Nggak ada bukti potongnya. Itu objek pajak bukan ya? Nah, itu menarik Bapak Ibu ya. Bukan berarti kalau nggak ada bukti potong bukan objek pajak Kang Andri ya. Kadang-kadang kita, ini enak nih, nggak ada potongan pajaknya berarti bukan objek pajak. Bisa jadi objek, bisa tidak. Kebetulan yang reksadana tadi, itu bukan objek pajak Bapak Ibu. Apabila itu kategorinya adalah kontrak investasi kolektif. Ya Bapak Ibu. Nah itu silakan Pak. Pak Agus, saya investasi di ORI, gitu ya, misalkan. Atau di Sukuk, misalkan. Kan banyak Kang Andri kan? Kok nggak ada bukti potongnya ya? Ya dicari bukti potongnya Bu, itu final atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada bukti potong, mungkin konsultasikan dulu dengan yang expert di bidangnya. Lalu sumber penghasilan tadi Bapak Ibu sekalian hati-hati Pak. Ada yang pekerjaan, ada yang pekerjaan bebas, ada yang usaha, ada investasi. Ya, Bapak Ibu pasti pengennya dapat diskon 50% kan begitu paling gampang Pak. Jadi ya masuk pekerjaan bebas. Tapi hati-hati gitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, cara penghitungan penghasilan itu tadi ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pegawai akan dihitung dari bruto. Kalau bukan pegawai dapat diskon. Dan nanti akan linear dengan pengisian SPT-nya. Saran saya, Bapak Ibu, jangan kemudian bukti potong langsung diterima, Pak. Kang Andri, kadang-kadang potongan pajaknya salah, nggak ada diskonnya, Bapak Ibu. Kalau nggak ada diskonnya, Bapak Ibu bisa lebih bayar nanti. Gitu kan? Gitu. Lalu Bapak Ibu biasanya tidak lapor penghasilan yang sudah dipotong. Hati-hati, itu Bapak Ibu punya resiko tinggi. Nomor 6, Bapak Ibu jangan lupa lapor harta dan kewajiban
tolong dicatat tadi rumusnya. Harta sama dengan untuk konsumsi, ya kan? Kemudian Bapak Ibu berikutnya tadi untuk bayar hutang, gitu kan? Kemudian Bapak Ibu barulah punya aset atau modal. Itu ya Bapak Ibu ya. Terakhir Kang Andri, ini yang bikin mulus Kang Andri. Apa itu Bapak Ibu? Ada angsuran pasar 25. Kenapa bikin mulus? Kalau kelebihan jadi lebih bayar, gitu kan? Ya kalau masih kecil nggak apa-apa. Sayangnya pasal 25 ini basisnya menggunakan tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu turun 2025 nanti, terjadilah lebih bayar. Itu saja Kang Andri, risiko-risiko yang harus Bapak Ibu cermati pada saat nanti mengisi SPT orang pribadi untuk profesi hukum. Silakan jangan sampai itu terjadi kesalahan dan nanti akan ada dampak di kemudian hari. Itu saja Kang Andri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Puji atas pemaparannya. Juga Bapak Ibu, sudah tidak terasa nih kita sudah 60 menit pembahasan dari mulai teknis-teknis ke yang general-general sampai ke yang tadi tips-tipsnya dari Pak Agus mengenai SPT PPh orang pribadi. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mendapatkan sertifikat atas kehadiran di acara ini dan juga mungkin mendapatkan materi yang tadi di-share oleh Pak Agus, juga rekamannya. Ini Bapak Ibu silakan melakukan registrasi di alamat berikut yaitu bit.ly/webinar series SPT dengan pilihan yang di bawah Bapak Ibu yaitu investasi sertifikat ngajak Ramadan series volume 1. Nah, juga Bapak Ibu yang berminat juga, ini kita dari PKM Institute akan mengadakan webinar lagi pada tanggal 19 Maret, yaitu membahas panduan akuntansi BPR sesuai dengan SE OJK 21 2024. Ya, link pendaftarannya terlampir pada layar Bapak Ibu. Dan juga kelanjutannya juga kita akan mengadakan series webinar akuntansi BPR, yaitu dari volume 1 membahas akuntansi kas sampai ke volume 5 di bulan Juni. Jadi ini webinar series dan Bapak Ibu bisa ikuti di registrasi di bit.ly akuntansi BPR seriesnya. Dan juga tentu sebagai kelanjutan daripada ngajak Ramadan series kita di sore hari ini, ya, di mana kita sudah menyelesaikan volume pertama membahas notaris dan pengacara bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Di tanggal 17 dan tanggal 21 kita akan melanjutkan webinar series kita, yaitu tanggal 17 membahas SPT orang pribadi untuk dokter dan apoteker, dan di tanggal 21-nya membahas konsultan dan arsitek, ya. Jadi Bapak Ibu silakan ikuti, silakan registrasi untuk webinar yang akan datang. Nah, selesai Ramadan series SPT PPHUP, juga kita akan mengadakan ngajak webinar series khusus untuk SPT badan Bapak Ibu. Ini dimulai pada hari Rabu tanggal 26 Maret untuk industri perhotelan, disusul tanggal 28 untuk industri rumah sakit, klinik dan apotik, dan disusul juga pada tanggal 14 April ya, yaitu untuk industri konsultan konstruksi, dan di tanggal 18 April untuk koperasi, SPT Badan untuk koperasi, dan ditutup oleh Pak Agus lagi pada series ke-5 yaitu penyusunan SPT Badan untuk perusahaan properti, ya, pada tanggal 24 April ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti, silakan bisa registrasi di link yang tertera di yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti juga kita di-share oleh panitia ya. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah bentuk kerjasama, bentuk kolaborasi dari kita dari PKM Institute, juga SAR Tax and Management Consultant selaku konsultan pajak yang berdomisili di Bandung, juga ada SSN Consulting dan KAP Jojo Sunarjo dan rekan ya. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan asisten di bidang akuntansi dan perpajakan, kita dari SAR Consulting Group siap membantu kebutuhan dan keluh kesahnya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sudah
Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 17 WIB. Ini Pak Agus mungkin sedang bersiap untuk war takjil, Pak. Kita dari PKM Institute mengucapkan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Juga kita mengapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan partisipasinya dari awal sampai dengan akhir. Kita tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara-acara pelatihan webinar PKM yang akan datang. Nah, untuk penutup ini ada sedikit pantun. Nih Bapak Ibu silakan ucapkan cakep dengan seikhlasnya, dengan secukupnya ya. Ya, ke kantor pajak di pagi hari, bawa berkas dengan tertib rapi. Lapor SPT jangan ditunda lagi agar rezeki berkah tak terhenti. Ya. Notaris ada satu lagi, notaris dan advokat kerja sepenuh hati melayani klien tanpa henti. Bayar pajak itu bukti bakti membangun negeri agar berseri. Ya. Saya Andi Arif, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Agus. Ini. Sama-sama.